Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Kelurahan Kedong Baru. Kali ini saya Akbar Hidayat, tim dari Isabella Production Podcast. Pada kali ini kita mengenai episode spesial karena kita memiliki Lurah Kedong Baru yang akan menyelesaikan masa tugasnya Purna Bakti. Pasti ya, kita akan ada rasa hangat, rasa spesial episode ini mengenai masa-masa kita bersama Pak Lurah Wawan Gunawan. Dan setiap masa itu pasti ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya. Nah, kali ini kita akan bersama Pak Lurah, kita podcast mengenai kesan dan pesan selama menjabat di Kelurahan Kedaung Baru. Yang pertama Pak Lurah, kesan dan pesannya pada saat awal pertama ditunjuk dan dipercaya untuk memimpin Kelurahan Kedaung Baru tuh bagaimana perasaannya Pak Lurah? Baik, terima kasih. Jadi kesan pertama ketika saya bertugas di Kelurahan Kedaung Baru sekitar bulan Juli tahun 2013, alhamdulillah kita yang pertama memperbaiki kondisi wilayah di wilayah Kedaung Baru. Memang salah satu kelurahan yang memang boleh dikatakan dari 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Neglasari, memang masih banyak PR atau tugas yang harus diselesaikan. Itu kesan pertama, artinya saya harus bisa memperbaiki terutama lingkungan, baik di tingkat RT, RW, ataupun secara keseluruhan di kelurahan. Oh, berarti udah 13 tahun ya Bapak menjabat ya kurang lebih ya. Dari 2003. Bukan 13 tahun, jadi saya tahun 2013 masuk, Heeh, tepatnya di bulan Juli, sekarang di tahun 2026 ya, heeh. kurang lebih hampir 9-10 tahun lah, Oh, oke, oke, oke. gitu. Heeh. Tapi pada saat itu pasti banyak sekali ya tantangannya menjabat itu pasti banyak sekali, apalagi kita lihat bahwa Kelurahan Kedang Baru ini salah satu kelurahan yang mungkin terpojok atau masuk wilayah 3T ya Pak ya. Betul, jadi memang salah satu kelurahan di Kecamatan Neglasari Mm-mm. ini yang memang menjadi lokus daripada OPD yang ada di pemerintah Kota Tangerang untuk kaitan baik itu di bidang sarana dan prasarana fisik maupun di bidang sosial kemasyarakatan. Karena memang di Kedaung Baru boleh dibilang sebagian besar warga masyarakatnya masih banyak yang memang perlu kita bangkitkan kembali semangat untuk membangun Kedaung Baru. Jadi itu pesan yang pertama. Jadi emang benar ya bahwa nggak mudah pada saat memimpin Kelurahan Kedong Baru sampai di titik ini gitu. Karena kita lihat pada saat dulu sampai sekarang bahwa banyak sekali pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Lurah ya, baik fasilitas, baik ekonomi dan pembangunan itu sudah lumayan membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Pasti itu memang tidak mudah. Nah, selanjutnya pada saat memimpin masyarakat tentu tidak mudah kan. Apa tantangan dan kasus tersulit yang pernah Bapak hadapi di Kedaung? Ya, salah satu tugas yang paling berat adalah membiasakan diri buat masyarakat mengikuti program pemerintah kota Nah, dan kecamatan, yaitu pola hidup bersih dan sehat. benar itu ya. Karena mohon maaf di Kedaung Baru berdekatan dengan TPA Benar. Rawakucing. Salah satunya memang tugas pertama saya bagaimana kita selaku aparatur kelurahan bisa membimbing masyarakatnya atau mensosialisasikan agar supaya bisa mengikuti program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, minimal perilaku hidup bersih dan sehat itu dimulai dari yang terkecil, yaitu di keluarga, Benar, benar. kemudian RT, RW, dan sampai ke tingkat kelurahan. Iya. Itu mungkin yang tugas yang perlu kita sama-sama harus kita guyup dan Iya. bersama-sama untuk bisa
menjaga lingkungan ini agar lebih tertib, bersih, dan nyaman buat masyarakat Kedaung. Benar, benar. Karena emang pada saat ini PR kita, tugas kita yaitu PHBS ya Pak ya. Karena ya kita lihat sendiri bahwa bahkan banyak pencarian dari masyarakat Kedong Baru itu berpangku kepada yaitu TPA Rawakucing. Betul ya. Nah, selanjutnya Pak Lurah, apa hal yang paling akan Bapak rindukan nih dari rutinitas sehari-hari di Kelurahan Kedong Baru? Paling Bapak rindukan mungkin nanti pada saat Bapak purna tugas, Bapak rindukan masa-masa apa nih di Kelurahan Kedong Baru? Ya, saya sangat merindukan adanya kebersamaan di masyarakat, terutama dari mitra kerja kita, mobil khusus Pak RT dan Pak RW, kemudian juga ada Karang Taruna, ada PSM, ada juga Ibu Kader dalam wadah PKK. Itu yang sangat saya rindukan, kebersamaan. Karena kalau yang namanya kita bersama-sama, seberat apapun tantangan yang ada di wilayah, insya Allah sedikit demi sedikit Kedaung Baru akan berubah. Menjadi menuju yang lebih baik lagi. Itu yang sangat saya rindukan, kekompakan, kebersamaan dalam segala hal, program apapun yang pemerintah kota sampaikan, ya kita harus dan wajib mendukung program tersebut. Ya, benar. Apalagi mungkin Kelurahan Kedong Baru udah jadi rumah dan keluarga kedua dari Bapak ya? Baik, ya memang saya Kedaung Baru ini udah menyatu bagi diri saya dan keluarga saya juga. Saya anggap keluarga inti kan keluarga saya. Benar. Nah, sedangkan Kelurahan Kedaung Baru ya jadi keluarga kedua saya. Betul, gitu. Betul. Pasti itu benar-benar sangat dirindukan pada saat nanti Bapak sudah purna tugas di Kelurahan Kedong Baru. Jadi sejauh ini mimpi Pak Lurah yang sudah tercapai dan belum tercapai, kira-kira itu apa Pak Lurah? Ya, pernah kita punya mimpi agar Kedaung Baru ini lebih baik dari sebelumnya. Benar. Dan yang sudah terwujud, alhamdulillah, pada saat ada program dari pemerintah pusat untuk skala perbaikan kumuh di wilayah Kedaung Baru. Karena memang menurut kriteria dari pemerintah pusat, salah satu kelurahan yang ada di Kota Tangerang, salah satunya Kedaung Baru, yang menjadi skala prioritas untuk diadakannya pembangunan rumah susun sewa sederhana atau rusunawa, dan juga kalau tidak salah adanya Taman Kedaung. Benar. Dan alhamdulillah di masa akhir purna bakti saya selaku ASN, selaku lurah di Kedaung Baru, mimpi itu terwujud walaupun belum sepenuhnya. Tapi saya bersyukur kepada pemerintah pusat, kota dan kecamatan bahwa sebagian sudah dilaksanakan. Tinggal kita selaku warga untuk peduli terhadap lingkungan. Peduli dalam arti kata mau tetap semangat untuk menjaga lingkungan, terutama dari kebersihan, menjaga hasil-hasil pembangunan yang sudah diberikan baik pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Tangerang. Benar. Karena emang sejauh ini selama saya pun di Kedaung Baru memang sangat drastis perubahannya ya. Pada saat dulu mungkin banyak rumah-rumah yang sangat kumuh gitu. Di mana adanya penghijauan bisa membangun UMKM untuk terus berjalan dan sejahtera di Kedaung Baru. Jadi perekonomian berputar di Kedaung Baru memang sangat berpengaruh pada saat ini ya. Beda dengan dulu mungkin ya, bahkan pada saat ini sampai orang manapun itu tahu Kelurahan Kedaung Baru karena ada Rusunawa Cipta Gria dan juga Taman Kedaung. Nah, terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk kita warga Kedaung Baru itu seperti apa nih Pak? Untuk pesan warga Kedaung Baru, jadi saya berharap kedepannya Kedaung Baru ini lebih bisa maju dan paling tidak bisa mempertahankan yang sudah dilaksanakan di bawah kepemimpinan saya. Karena program dari pemerintah kota itu sudah banyak dan dirasakan oleh masyarakat Kedaung Baru. Benar. Contoh misalkan dari
sosial kemasyarakatan. Mm-mm. Pemerintah kota sudah ada program bantuan, baik itu berupa nominal uang ataupun berupa barang seperti beras, minyak. Itu juga salah satu memang kebutuhan pangan yang menjadi bentuk perhatian dari pemerintah untuk warga Kedaung Baru khususnya. Selanjutnya juga dari bidang pembangunan juga alhamdulillah kita sudah membedah kurang lebih yang untuk tahun ini aja kita sudah usulkan kurang lebih hampir 60 dan sudah terrealisasi 30 unit. Itu juga salah satu bentuk kepedulian pemerintah ketika memang ada warga masyarakatnya dari sisi ekonomi dan pendapatan yang memang perlu dibantu. Dari rumahnya juga kan harus layak huni. Jadi alhamdulillah program itu sudah berjalan. Dan yang selanjutnya juga di bidang pemerintahan ya, kita juga pelayanan sekarang sudah artinya pemerintah menyiapkan aplikasi melalui paten dan juga aplikasi Tangerang Lab. Jadi mempermudah sebetulnya untuk masyarakat Kedaung Baru. Ya misalnya contoh ada salah satu warga yang memohon ke RT untuk membuat salah satu surat yang diperlukan itu bisa melalui aplikasi Tangerang Lab gitu ya, atau paten yang sudah disediakan oleh pemerintah. Iya. Jadi itu pesan dari Pak Lurah. Semoga kita semua bisa menjalankannya dengan amanah, dengan baik ke depannya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kedaung Baru. Dan kita harap juga dan kita doakan bersama bahwa Pak Lurah semoga setelah purna tugas tetap keadaannya sehat, panjang umur, sejahtera dan sukses pastinya ya. Amin. Semoga keluarganya diberi kehangatan dan kesehatan semuanya. Amin. Mungkin itu aja. Kita sudahi podcast kali ini pada saat episode perpisahan kepada Pak Lurah pada saat purna tugas purna bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.